Di Indonesia, bagi banyak wanita yang sudah menikah, hadirnya buah hati adalah anugerah yang sangat dinanti. Bahkan, tidak sedikit yang sudah mempersiapkan diri dari jauh hari hanya demi menyambut kedatangan sang jabang bayi di tengah-tengah keluarganya. Mereka akan menghias kamar bayi dengan warna-warna cerah, membeli pakaian mungil, dan memilih nama dengan penuh harapan dan cinta. Setiap detik menunggu kelahiran bayi terasa begitu berarti, penuh dengan doa dan harapan bahwa sang bayi akan lahir sehat dan sempurna. Namun, kenyataan tak selalu sesuai dengan harapan. Beberapa ibu dikaruniai bayi yang sehat, namun ada juga yang harus berlapang dada menerima kenyataan saat bayi mereka lahir dalam kondisi yang tidak sempurna. Tangis bahagia bisa berubah menjadi tangis kesedihan, dan harapan besar bisa berubah menjadi kepedihan mendalam. Salah satu kisah yang menyentuh adalah kisah tentang seorang bayi perempuan bernama Meli. Lahir di sebuah rumah sakit di Jakarta, Meli ditinggalkan ibunya di sebuah panti asuhan saat usianya baru menginjak 3 hari. Sang ibu mungkin merasa tak sanggup merawat bayi yang terlahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Meli lahir tanpa tangan dan kaki. Kondisi ini membuatnya terbaring lemah di atas ranjang. Masa depannya seolah tampak suram. Bayi-bayi lain mungkin cepat diadopsi oleh keluarga yang penuh cinta. Namun bagi Meli, harapan itu terasa jauh. Kisah kelahiran Meli dimulai pada suatu malam yang kelam. Hujan deras mengguyur Jakarta, menciptakan genangan air di jalanan dan membuat suasana semakin suram. Di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota, seorang ibu muda sedang berjuang melahirkan anak pertamanya. Rasa sakit dan ketakutan bercampur aduk dalam dirinya. Terlebih karena suaminya tidak ada di sampingnya, meninggalkannya dengan alasan yang tidak jelas, dia merasa sendirian, tanpa dukungan dari keluarga atau teman. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya terdengar tangisan bayi yang memenuhi ruangan. Bayi perempuan yang mungil itu lahir ke dunia dengan kondisi yang tidak sempurna. Tanpa tangan dan kaki, bayi itu tampak begitu rapuh dan lemah. Sang ibu, yang masih dalam kondisi lemah setelah melahirkan, menangis melihat bayi yang baru dilahirkannya. Air mata kepedihan mengalir di pipinya, dan hatinya terasa hancur. Dokter dan perawat mencoba menenangkan sang ibu, namun dia merasa begitu terpukul. Dalam hatinya, dirinya tahu bahwa ia tidak akan mampu merawat bayi tersebut sendirian. Dengan berat hati, dia membuat keputusan yang sangat sulit. 3 hari setelah kelahiran bayi tersebut, sang ibu menyerahkannya ke sebuah panti asuhan. Dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, dia mencium kening bayi itu untuk terakhir kalinya sebelum pergi meninggalkan panti asuhan. Di panti asuhan, Meli mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Para pengasuh di sana berusaha memberikan kasih sayang dan perhatian kepada setiap bayi yang ditinggalkan. Namun, kondisi Meli yang berbeda membuatnya memerlukan perawatan khusus. Setiap hari, pengasuh harus memastikan bahwa dia mendapatkan nutrisi yang cukup dan merawat tubuhnya yang rapuh dengan penuh kehati-hatian. Sementara itu, di sebuah sudut kota Jakarta, seorang wanita bernama Winda sedang menjalani hari-harinya yang biasa. Winda adalah seorang wanita berusia 35 tahun, yang telah menikah dengan Reski selama 10 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Meskipun kehidupan pasangan ini tidak selalu mudah, mereka selalu mendukung satu sama lain. Pada suatu pagi yang cerah, Winda pergi ke pasar tradisional untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Suasana pasar yang ramai dengan suara pedagang yang menawarkan dagangannya, bau rempah-rempah yang menyengat, dan warna-warni sayuran dan buah-buahan selalu membuatnya merasa hidup. Di antara hiruk-pikuk pasar, pandangan Winda tertuju pada sebuah papan pengumuman yang memajang foto seorang bayi perempuan, yang tak lain adalah Meli. Dengan matanya yang besar dan penuh kesedihan, foto tersebut langsung menarik perhatian Winda. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan bayi di dalam foto tersebut, seolah-olah ada cerita yang ingin disampaikan. Winda berhenti sejenak, memperhatikan foto itu dengan seksama. Di bawah foto, terdapat informasi tentang nama dan kondisi fisik bayi itu, dan bahwa dia membutuhkan keluarga yang bisa merawatnya. Tatapan mata Meli yang penuh kesedihan membekas di hati Winda. Wajah sendunya terus terbayang-bayang di pikiran sepanjang hari itu. Setelah kembali ke rumah, Winda merasa tidak bisa mengabaikan panggilan hatinya. Ia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk membantu bayi tersebut. Meskipun ia tahu bahwa itu tidak akan mudah, Winda kemudian bercerita kepada suaminya tentang bayi yang dilihatnya di pasar. Reski, yang selalu mendukung keputusan istrinya, merasa tergerak oleh cerita tersebut. Kebetulan mereka tidak memiliki anak, Reski merasa bahwa mungkin inilah saatnya mereka memberikan cinta dan perhatian kepada seorang anak yang membutuhkan.
keduanya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang bayi tersebut dan bagaimana mereka bisa membantu. Setelah melakukan beberapa penelusuran, akhirnya Winda menemukan panti asuhan tempat Meli tinggal. Ia menghubungi panti asuhan tersebut dan mengatur pertemuan untuk melihat kondisi Meli secara langsung. Ketika Winda dan Reski tiba di panti asuhan, mereka disambut oleh pengasuh yang memperkenalkan mereka kepada Meli. Melihat Meli yang terbaring lemah di ranjang, hati Winda hancur. Bayi kecil itu tampak begitu rapuh. Namun ada kekuatan dalam tatapan matanya yang membuat Winda merasa yakin bahwa Meli adalah anak yang mereka cari. Keinginan Winda untuk mengadopsi Meli semakin kuat. Ia dan Reski memutuskan untuk menjalani seluruh prosedur yang diperlukan untuk adopsi. Prosesnya berjalan lambat dan penuh tantangan. Namun tekad Winda dan Reski tidak goyah. Mereka harus mengurus berbagai dokumen, menghadapi pemeriksaan latar belakang, dan mengikuti berbagai sesi konseling untuk memastikan bahwa mereka siap menjadi orang tua bagi Meli 1 bulan berlalu, dan setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekatkan mereka kepada Meli. Meskipun prosesnya tidak mudah, keduanya selalu mendukung satu sama lain. Mereka percaya bahwa cinta dan tekad mereka akan membawa Meli ke dalam keluarga mereka. Akhirnya, setelah 2 bulan proses, mereka menerima kabar bahwa permohonan adopsi mereka disetujui. Hati Winda dan Reski dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Mereka segera pergi ke panti asuhan untuk menjemput Meli dan membawanya pulang. Saat menggendong bayi itu untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa keluarga kecil mereka kini telah lengkap. Kehadiran Meli dalam keluarga membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Dari awal, mereka berdua menyadari bahwa mengasuh anak dengan kondisi seperti Meli akan membutuhkan banyak kesabaran. Namun, mereka berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi anak itu. Setiap hari adalah hari baru untuk belajar dan beradaptasi. Pada awalnya, Meli sering menangis. Mungkin karena ketidaknyamanan atau perasaan asing di lingkungan barunya. Winda dengan sabar menenangkannya, membelainya dengan lembut, dan berbicara dengan suara penuh kasih. Perlahan tapi pasti, Meli mulai merasa nyaman dengan kehadiran orang tua barunya. Winda dan Reski mencari cara terbaik untuk membantu anak mereka belajar melakukan hal-hal dasar. Mereka berkonsultasi dengan dokter dan terapis untuk mendapatkan panduan yang tepat. Kami ingin memastikan bahwa kami melakukan yang terbaik untuk anak kami, kata Winda kepada seorang terapis setiap malam. Mereka membaca buku tentang perawatan anak dengan kebutuhan khusus dan mencari tahu cara-cara inovatif untuk membantu Meli. Di usia yang masih sangat muda, Meli menunjukkan semangat yang luar biasa. Ia terus berusaha untuk bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Dengan bimbingan dan dukungan dari Winda dan Reski, Meli mulai belajar cara berpakaian, makan, dan bahkan berjalan. Meskipun memerlukan usaha ekstra, Meli tidak pernah menyerah. Ia terus berlatih dan berusaha keras untuk mandiri, untuk membantu anaknya. Reski membuat beberapa alat bantu sederhana. Ia membuat sebuah alat yang membantu Meli memegang sendok dan garpu, serta alat lainnya yang membantu Meli mengenakan pakaian sendiri. Dengan alat-alat ini, Meli mulai merasa lebih mandiri dan percaya diri. Winda juga mulai mengajaknya bermain di taman dekat rumah. Di sana, mereka bertemu dengan anak-anak lain yang sering bermain bersama. Awalnya, anak-anak tersebut merasa penasaran dengan kondisi Meli. Namun Winda dengan sabar menjelaskan dan mengajarkan mereka untuk menerima perbedaan. Meli adalah anak yang kuat dan luar biasa. Kalian akan melihat betapa hebatnya dia, kata Winda dengan senyum. Perlahan-lahan, Meli mulai bersosialisasi dengan anak-anak lain. Ia belajar bermain dan berinteraksi dengan mereka. Winda dan Reski selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan dan dorongan. Mereka mengajarkan Meli untuk tidak merasa minder dengan kondisinya. Meli anak yang istimewa. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan, kata Reski dengan penuh keyakinan. Setiap malam, sebelum tidur, Winda dan Reski membacakan cerita untuk Meli. Cerita-cerita tentang keberanian, ketekunan, dan cinta. Meli selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berbinar-binar setiap kali mendengar kisah yang menginspirasi. Suatu hari nanti, aku juga akan jadi seperti mereka, bisik Meli kepada dirinya sendiri. Saat usia Meli menginjak angka 12 tahun, ia sudah bisa melakukan banyak hal yang dilakukan anak-anak sebayanya. Ia bisa memakai pakaian sendiri, berjalan, makan, dan bahkan berenang. Orang tuanya selalu mendorongnya untuk tidak bergantung pada orang lain, selagi ia masih bisa melakukannya sendiri. Mereka ingin agar dirinya bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Setiap pagi, Meli memulai harinya dengan semangat baru. Ia bangun dari tempat tidurnya, mengenakan pakaian dengan bantuan alat yang dibuat oleh ayahnya,
dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Sekolah adalah tempat di mana Meli belajar banyak hal, tidak hanya tentang pelajaran akademis, tetapi juga tentang kehidupan di sekolah. Meli memiliki banyak teman. Teman-temannya mengagumi ketekunan dan semangatnya. Meskipun awalnya banyak yang merasa penasaran dan mungkin sedikit canggung, namun Meli dengan cepat membuat mereka merasa nyaman. Ia selalu menunjukkan sikap positif dan tidak pernah menyerah pada kesulitan. Winda dan Reski selalu berusaha memberikan dukungan penuh untuk pendidikan Meli. Mereka sering berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah, memastikan bahwa Meli mendapatkan perhatian dan dukungan yang dibutuhkannya. Kami ingin Meli merasa bahwa ia bisa mencapai apa saja yang ia impikan, kata Winda kepada salah satu guru. Selain sekolah, Meli juga aktif dalam berbagai kegiatan di luar rumah. Ia mengikuti kelas renang, di mana ia belajar berenang dengan teknik yang disesuaikan dengan kondisinya. Berenang menjadi salah satu kegiatan favoritnya. Di kolam renang, ia merasa bebas dan bisa bergerak dengan leluasa. Air adalah tempat di mana aku bisa merasa bebas, kata Meli suatu kali kepada ibunya. Meli memiliki kegemaran berenang. Di kolam renang, ia merasa bebas dan bisa bergerak dengan leluasa. Berenang menjadi salah satu bentuk olahraga favoritnya. Selain itu, Meli juga rutin melakukan sit-up dan naik turun tangga sebagai bentuk latihan fisik. Kegigihannya dalam berlatih membuat Meli semakin kuat dan mandiri. Keluarganya juga aktif mengajak Meli berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Mereka sering mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh komunitas setempat untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Di sana, Meli bertemu dengan banyak anak lain yang memiliki kondisi serupa. Pertemuan ini memberikan inspirasi dan motivasi tambahan bagi Meli. Aku tidak sendiri. Ada banyak anak lain yang juga berjuang seperti aku, pikir Meli. Setiap akhir pekan, Winda dan Reski mengajak Meli untuk berjalan-jalan ke tempat-tempat baru. Mereka percaya bahwa pengalaman baru akan membantu sang anak tumbuh dan berkembang. Mereka mengunjungi museum, kebun binatang, taman bermain, dan berbagai tempat menarik lainnya. Dunia ini luas dan penuh dengan hal-hal menakjubkan. Jadi kamu harus menjelajahinya selagi sempat, kata Reski dengan penuh semangat. Di setiap kesempatan, Winda dan Reski selalu menekankan pentingnya kemandirian kepada anak semata wayangnya. Mereka mengajarkan Meli untuk selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Dalam perjalanan menuju kemandiriannya, Meli tidak hanya belajar banyak hal baru, tetapi juga mengajarkan banyak hal kepada orang-orang di sekitarnya. Keberanian dan semangatnya menginspirasi teman-teman, guru-guru, dan juga keluarganya. Meli menjadi simbol dari kekuatan dan ketekunan, bukti bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk meraih impian dan hidup dengan penuh semangat. Seiring berjalannya waktu, Winda dan Reski menyadari bahwa kehadiran Meli telah membawa banyak pelajaran berharga bagi mereka. Sejak kehadirannya dalam keluarga, mereka tidak hanya belajar tentang bagaimana mengurus anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga tentang arti dari ketulusan, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Meski terlahir dengan kondisi yang berbeda, anak itu menunjukkan semangat hidup yang luar biasa. Ia tidak pernah menyerah dan selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap hal yang ia kerjakan. Di saat-saat sulit, Meli mengajarkan orang tuanya untuk selalu bersabar dan tetap bersyukur. Mereka belajar untuk lebih sabar dan memahami bahwa setiap pencapaian, sekecil apapun, adalah sebuah kemenangan besar bagi Meli. Meli juga mengajarkan mereka tentang pentingnya bersikap gigih. Ada kalanya ia merasa frustrasi karena sulitnya melakukan hal-hal yang bagi orang lain mungkin tampak sepele. Namun, dengan dukungan dan dorongan dari kedua orang tuanya, Meli terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Ketika Meli akhirnya berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya ia anggap mustahil, kebahagiaan dan rasa puas yang ia rasakan menjadi pelajaran berharga bagi orang tuanya. Mereka belajar bahwa kegigihan dan ketekunan bisa membawa hasil yang luar biasa. Bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, kegigihan Meli tidak hanya memotivasi orang tua dan keluarga besarnya, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar mereka. Tetangga dan teman-teman yang awalnya merasa iba dengan kondisi Meli, kini melihatnya sebagai sosok yang kuat dan penuh semangat. Ia menjadi contoh nyata bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk mencapai impian dan tujuan hidup. Meli juga mengajarkan kedua orang tuanya tentang arti kebahagiaan sejati. Baginya kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya dengan sempurna, tetapi tentang bagaimana ia bisa menikmati setiap momen dalam hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ketika Meli tertawa dan bermain, kebahagiaan yang ia pancarkan adalah kebahagiaan yang murni dan tulus. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa kebahagiaan sebenarnya ada dalam hal-hal sederhana, dan dalam menghargai apa yang kita miliki. Winda dan Reski juga belajar tentang arti keberanian dari anak mereka.
Ketika Meli menghadapi tantangan dan rintangan, ia melakukannya dengan keberanian yang luar biasa. Meskipun kadang merasa takut atau cemas, ia tidak pernah membiarkan rasa takut menghalangi langkahnya. Meski jalan yang dilalui tidak mudah, Meli terus berjuang untuk meraih impiannya. Orang tuanya selalu mendukung dan memberikan semangat kepadanya. Mereka yakin bahwa dengan ketekunan dan kerja keras, putri kesayangan mereka bisa mencapai apa yang ia impikan. Meli bertekad untuk menunjukkan bahwa meski terlahir dengan keterbatasan, ia bisa menjadi pribadi yang sukses dan mandiri. Meli pun tumbuh dengan minat yang besar dalam dunia seni, terutama dalam melukis. Meskipun tanpa tangan, ia memiliki bakat luar biasa dalam menggunakan mulutnya untuk memegang kuas dan menciptakan karya seni yang indah. Kedua orang tuanya selalu memberikan dukungan penuh untuk bakatnya ini. Mereka menyediakan peralatan dan bahan melukis, serta mengajaknya untuk mengikuti berbagai pameran seni. Melalui lukisan-lukisannya, Meli mampu mengekspresikan dirinya dan menunjukkan kepada dunia bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berkarya. Selain seni, Meli juga menunjukkan minat dalam bidang akademik. Ia selalu berusaha keras dalam belajar dan mendapatkan prestasi yang membanggakan di sekolah, dengan dukungan dari semua keluarga. Meli bahkan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meli bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa mencapai impian dan tujuan hidupnya meskipun dengan kondisi fisik yang berbeda. Di sela kesibukannya, Meli sering mengunjungi panti asuhan dan rumah sakit untuk memberikan semangat dan dukungan kepada anak-anak yang memiliki kondisi serupa dengannya. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk mengubur mimpi. Ia selalu berbagi kisah hidupnya dan memberikan motivasi agar mereka tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Meski dengan segala keterbatasan, Meli terus melangkah maju, menatap masa depan dengan penuh harapan. Ia percaya bahwa dengan dukungan dari keluarga dan semangat pantang menyerah, tidak ada yang tidak mungkin. Dirinya adalah bukti nyata bahwa dengan cinta, ketekunan, dan keyakinan, segala rintangan bisa diatasi. Kisah hidup Meli menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dan selalu berjuang untuk meraih impian mereka. Kisahnya yang penuh inspirasi mengajarkan orang tua angkatnya untuk lebih menghargai kehidupan dan tidak mudah putus asa. Bayi yang awalnya hendak mereka selamatkan, ternyata justru menjadi penyelamat bagi mereka. Bayi itu tumbuh dan mengajarkan mereka tentang arti dari harapan dan ketekunan. Meli adalah simbol dari keberanian dan ketekunan, serta bukti bahwa cinta dan dukungan keluarga bisa mengubah jalan hidupnya. Melalui kisah hidupnya, ia mengajarkan kita semua untuk selalu berusaha keras dan menghargai setiap perjalanan dalam hidup. Karena siapapun dirimu, seperti apapun kondisimu, kamu tetap istimewa. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.